Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di paparan materi kita kali ini. Jujur aja saya antusias banget bisa nemenin teman-teman hari ini. Anggap aja saya ini rekan developer senior kalian yang bakal ngajak kalian nyelam ke dunia basis data. Kenapa ini penting? Karena di era sekarang, data itu ibarat harta karun perusahaan. Nah, SQL ini adalah bahasa universal yang wajib banget kalian kuasai buat nggali harta karun itu. Bahkan di tengah maraknya perkembangan AI sekalipun. Jadi, hari ini kita bakal kupas tuntas implementasi dasar SQL buat perancangan basis data. Yuk kita mulai. Oke, ini dia peta jalan atau agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari pengantar dasar SQL, lanjut ke gimana membangun struktur, terus menyaring data pakai perintah select, menggabungkan tabel pakai join, mengenali kesalahan umum, dan terakhir, rangkuman plus praktek. Singkatnya, kita bakal bangun fondasi dari nol sampai akhirnya bisa ngehubungin tabel-tabel yang kompleks. Nah, kita masuk ke bagian pertama, pengantar dasar SQL. Sebelum kita mulai ngebangun sesuatu, kita kan harus kenal dulu ya sama alat-alatnya. Ibarat tukang kayu yang harus paham fungsi palu dan gergaji sebelum bikin rumah, kita juga gitu. SQL atau Structured Query Language itu secara gampang adalah bahasa standar yang kita pakai buat ngobrol sama relational database. Jadi, ini cara baku kita buat ngasih tahu database, hey, saya butuh data ini dong. Pastinya, cara ngobrolnya nggak bisa sembarangan. Harus jelas, sistematis, dan terstruktur, biar sistemnya nggak bingung nerjemahin maksud kita. Biar lebih gampang, bahasa SQL ini dibagi jadi beberapa kategori fungsional. Ada DQL, DCL, dan TCL. Tapi coba tebak, fokus terbesar kalian sebagai praktisi data nantinya ada di DQL, atau Data Query Language, terutama buat perintah select. Di dunia kerja beneran, kalian bakal ngabisin hampir seluruh waktu kalian di wilayah DQL ini buat narik dan nganalisis triliunan baris data. Kalau DCL itu lebih ke keamanan, kayak ngasih akses ke user, dan TCL buat ngontrol transaksi yang rumit. Tapi ingat ya, skill pertama yang wajib banget kalian kuasain ya cara narik datanya dulu. Lanjut ke bagian 2, membangun struktur basis data. Di sini kita bakal ngomongin perintah create dan use database. Sekarang kita masuk ke fase konstruksi. Coba bayangin server MySQL kalian itu kayak sebuah gedung apartemen gede. Setiap database di dalamnya itu adalah satu unit kamar yang terpisah. Nah, pas kalian ngetik perintah create database, itu ibarat kalian lagi ngebangun kamar baru di apartemen itu. Tapi ingat, ada satu konsep esensial yang sering banget kelupaan. Kalian nggak mungkin kan nata kasur atau meja kalau masih berdiri di lorong apartemen. Kalian harus buka pintu dan secara eksplisit masuk dulu ke kamar itu pakai perintah use. Kalau kalian nggak pakai use, MySQL bakal bingung dan nolak perintah kalian karena dia nggak tahu kamar mana yang mau kalian utak-atik. Masuk ke bagian 3 nih, menyaring data. Kita bakal fokus menggunakan perintah select. Karena sekarang kita udah di dalam kamar yang tepat, waktunya kita ngecek isi lemarinya. Coba perhatiin baris kode ini. Kalau diterjemahin ke obrolan kita sehari-hari, perintah ini tuh kayak kalian bilang ke sistem, tolong dong ambilin semua data dari laci mahasiswa, tapi saya cuma mau yang jurusan akademiknya nomor 1. Tanda bintang di situ maksudnya pilih semua kolom. Terus from itu buat nunjukin laci mana yang mau dibuka. Dan where itu bertindak sebagai filter presisinya. Tuh, gampang kan? Logikanya udah mirip banget sama cara manusia ngomong. Terus, gimana kalau pencariannya lebih spesifik buat teks? Bayangin kalian lagi nyari nama user di e-commerce, tapi cuma inget huruf depannya aja. Nah, disinilah perintah like jadi penyelamat. Tanda persen setelah huruf A itu berfungsi sebagai wildcard. Artinya, kita nyuruh sistem buat nampilin semua mahasiswa yang namanya berawalan huruf A. Nggak peduli seberapa panjang nama di belakangnya. Bisa Andi, Ayu, Antonius, pokoknya semua yang depannya A bakal langsung ditarik keluar dalam hitungan milidetik. Keren banget kan? Lanjut ke bagian 4, menggabungkan tabel. Kita bakal ngebahas kekuatan super dari perintah join. Ini nih senjata rahasia di SQL. Seringkali data yang kita butuhin itu mencar di beberapa tabel yang beda. Nah, join ini fungsinya buat ngehubungin mereka biar jadi satu konteks yang utuh. Tapi hati-hati, ada beda tegas antara inner join dan left join. Inner join itu ibarat kencan kilat yang super ketat. Dua-duanya harus cocok. Dia cuma nampilin baris kalau ada kecocokan identitas di kedua tabel. Kalau nggak cocok, datanya bakal diabaikan. Beda lagi sama left join. Ini lebih kayak pesta terbuka. Dia bakal nampilin semua data dari tabel sebelah kiri, nggak peduli dia punya pasangan di tabel kanan atau nggak. Kalau nggak ada pasangan, ya bagian tabel kanannya dibiarin kosong aja, alias nol. Paham bedanya? Ini krusial banget, biar ribuan data kalian nggak tiba-tiba hilang secara misterius pas ditarik.
Pas di dunia kerja nyata, kalian mungkin bakal gabungin 3 atau 4 tabel sekaligus. Wah, itu kodenya bisa panjang dan pusing banget dibacanya. Makanya, kita pakai alias yang ditandai pakai kata S. Daripada capek ngetik kata jurusan berulang kali, kita singkat aja jadi huruf J dan mahasiswa jadi M. Kode kalian bakal kelihatan jauh lebih rapi, bersih, dan profesional. Selain itu, coba perhatiin kata on di situ. On ini titik krusialnya. Dia secara spesifik nentuin kunci penghubung antara kedua tabel tersebut, yang kalau di contoh kita ini adalah kolom ID underscore jurusan. Bagian 5. Menghindari kesalahan umum SQL. Biar kalian nggak ngulangin kesalahan yang sama, kita bakal inspeksi beberapa masalah umum beserta solusinya. Jangan salah, arsitek data senior sekalipun pasti pernah kesandung hal-hal sepele loh pas nulis query. Nah, ini contekan troubleshooting buat kalian biar hemat waktu. 3 jebakan maut buat pemula itu. Pertama, lupa ngetik perintah use di awal, ujung-ujungnya MySQL langsung ngasih error. Kedua, typo atau salah eja nama kolom. Ingat, komputer itu kaku banget. Kolom nama sama nama underscore mahasiswa itu 2 hal yang beda total di mata sistem. Dan yang ketiga, ini yang berpotensi ngerusak integrasi data kalian. Foreign key yang nggak cocok. Kalian harus pastiin data induknya itu ada dulu sebelum dirujuk. Ya logikanya aja, nggak mungkin kan kalian daftarin mahasiswa baru ke jurusan nomor 10 kalau jurusan nomor 10 itu sendiri belum pernah kalian bikin di sistem. Akhirnya kita sampai di bagian 6, rangkuman perintah dan praktik. Waktunya kita mantapkan konsep dasar yang udah dipelajari. Nggak kerasa ya, kita udah mendekati akhir dari eksplorasi teknis kita. Yuk kita rangkum toolkit utama kalian hari ini. 4 perintah ini, create buat ngebangun ruang data, select buat nampilin, where buat nyaring spesifik, dan join buat ngawinin data yang kepisah, sebenarnya mencakup hampir 80% dari operasi teknis harian seorang analis data atau backend engineer. Kunci mutlak buat jago pakai join adalah ngelatih insting kalian buat mengenali hubungan antar tabel dan tahu persis kolom mana yang bakal dijadiin jembatannya. Kalau fondasi 4 alat ini udah kuat, serumit apapun datanya pasti siap kalian atasi. Sebagai penutup dari paparan kita kali ini, saya punya tantangan arsitektur data nih buat kalian pecahkan. Berdasarkan semua hal yang udah kita bedah hari ini, bayangin kalian ditunjuk buat ngebangun sebuah basis data perpustakaan modern, sebut aja DB underscore perpustakaan. Pertanyaannya, gimana cara kalian merancang tabel-tabelnya buat ngelacak secara presisi data anggota, inventaris buku, dan tanggal pinjam pakai konsep join tadi? Coba pikirin baik-baik. Kolom identitas apa yang bakal jadi jembatan penghubung yang kokoh antara entitas anggota sama entitas buku? Saya sangat berharap tantangan praktis ini bikin tangan kalian gatal buat buka terminal SQL dan langsung nyoba nulis query pertama kalian. Oke, makasih banyak ya udah mendedikasikan waktu dan fokus penuh kalian di paparan materi kali ini. Teruslah eksplorasi, jangan takut ngelihat pesan error, dan sampai jumpa di pembelajaran tingkat lanjut berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.